anak-anak sekalian, perkenalkan nama Ibu Bu Gumiwati. Di SMP Sugio Pranoto ini Ibu dipercayakan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum atau bisa disebut Waka Kurikulum. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan beberapa trik atau tips yang mungkin membantu anak-anak sekalian bagaimana belajar dari rumah atau BDR atau disebut juga pembelajaran jarak jauh. Karena selama musim pandemi ini kita mau tidak mau harus belajar dari rumah, tidak ke sekolah. Nah, sebelum masuk ke tips dan triknya, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana kurikulum yang kita terapkan di SMP kita. Di SMP Sugio Pranoto ini kita menerapkan atau menggunakan kurikulum 2013. Nah, bagaimana penekanan dalam kurikulum 2013 ini? Ibu hanya menyampaikan sedikit saja penekanan atau hal sekelumit saja yang masuk dalam kurikulum 2013 ini yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, penekanannya pada aspek sikap. Nah, disinilah akan dibentuk karakter anak atau pendidikan karakter. Nah, sikap di sini bisa sikap spiritual, bisa sikap sosial. Nah, aspek ini akan menilai atau melihat bagaimana karakter-karakter bangsa Indonesia ini bisa ditanamkan kepada anak-anak sekalian. Nah, disiplinnya, tanggung jawabnya, percaya dirinya, dan masih banyak lagi nilai-nilai karakter Indonesia yang harus ada dalam anak Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek keterampilannya. Nah, bagaimana aspek keterampilan? Aspek keterampilan ini menyoroti bagaimana kemampuan anak dalam berpikir secara kritis, bertindak, kemudian menganalisa, menalar, sampai kepada bisa mencipta. Nah, jadi bagaimana anak itu bisa menghasilkan sesuatu atau produktif, baik itu pemikiran-pemikirannya, analisa-analisanya, maupun keterampilan yang sifatnya bisa dilihat. Nah, yang ketiga itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini jelas berkaitan dengan ilmu yang didapatkan atau kemampuan untuk memperoleh ilmu. Nah, ilmu pengetahuannya ini melibatkan intelektualnya ya. Jadi itu aspek yang ditekankan dalam kurikulum 2013. Yang pertama itu aspek sikap, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Nah, mengapa ini perlu Ibu tekankan? Karena ini nanti berpengaruh kepada penilaian. Nah, penilaian ini tentu harus dilihat dari apa yang anak-anak sekalian kerjakan, tugas, ulangan, kemudian apa yang Bapak Ibu guru berikan itu dikumpulkan. Nah, itu penilaian. Nah, kemudian satu lagi yang harus diingat bahwa dari ketiga aspek ini, khusus yang menilai aspek sikap itu adalah mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan mata pelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, dua itu yang nanti akan memasukkan nilai sikap yang kemudian keluar di rapor. Nah, yang mata pelajaran lain bagaimana? Nah, semuanya 11 mata pelajaran yang ada di SMP di sekolah kita khususnya itu menilai yang pertama itu pengetahuan dan yang kedua itu adalah keterampilan. Nah, untuk nilai pengetahuan itu minimal dalam 1 KD kalian harus mengumpulkan 2 nilai. Yang pertama nilai penugasan dan yang kedua nilai ulangan harian, penilaian harian. Nah, maka kalau dalam satu mata pelajaran dalam 1 semester misalnya ada 5 kompetensi dasar yang harus kalian selesaikan dalam 1 semester untuk 1 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus kalian kumpulkan? Berapa tugas yang harus kalian kerjakan? Itu 5 kali 3. Mengapa 3? 1 nilai pengetahuan untuk tugas, satunya lagi nilai pengetahuan untuk penilaian harian, dan satunya lagi nilai untuk keterampilan. Maka 5 dikali 3 sama dengan 15 tugas yang harus dikerjakan. Nah, tentu ini bukan hal yang ringan, ya. Tekankan lagi bahwa
siswa-siswi sekalian, anak-anakku sekalian itu di rumah itu harus tetap belajar, sama seperti ketika kalian pergi ke sekolah, hanya diubah tempatnya. Kalian belajar di rumah, tidak harus pergi ke sekolah. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke tips dan trik bagaimana belajar selama di rumah, atau bagaimana melakukan pembelajaran jarak jauh. Apa yang harus kalian tekankan dalam diri kalian masing-masing ketika harus belajar dari jarak jauh, dari rumahnya masing-masing, ketika tidak pergi ke sekolah. Yang tips yang pertama, kalian harus aktif mencari informasi terkait dengan penugasan-penugasan atau materi-materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bagaimana caranya? Mencari informasi itu bisa dengan berbagai macam hal. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi itu sudah luar biasa ya. Nah, kalian kan berkomunikasi dengan kawan lancar. Jadi begitu juga dengan misalnya dengan guru mata pelajaran. Harusnya juga aktif cari informasi. Hari ini tugasnya apa? Hari ini harus mengerjakan apa? Nah, itu yang pertama ya. Kalau yang tidak punya HP bagaimana, Bu? Kalau yang misalnya tinggalnya jauh dari tempat yang ada sinyal bagaimana, Bu? Bisa. Nah, caranya kamu tanya, mungkin ada tetanggamu yang sama-sama sekolah di SMP Sugio Pranoto yang punya HP. Jadi tidak ada alasan bahwa kamu tidak tahu informasi. Jadi kamu bisa mencari. Yang kedua, gunakan HP prioritas untuk belajar. Nah, kedua ya. Kedua, gunakan HP prioritas untuk belajar. Nah, karena kebanyakan zaman sekarang kan HP itu macam-macam aplikasinya, terutama yang game segala macam. Habis waktu untuk di situ. Jadi bukan untuk belajar sebenarnya. Nah, jadi mohon HP-mu itu untuk belajar, itu prioritasnya. Tidak digunakan untuk hal-hal yang lain yang menyita waktu sekian banyak. Yang ketiga, nah ini penting. Wajib bangun pagi. Wajib bangun pagi ya. Kamu kalau biasanya kamu sekolah kan kamu wajib bangun pagi. Pagi-pagi kamu bangun, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Nah, ini kamu belajar di rumah pun kamu wajib bangun pagi, siapkan diri seperti biasa, mandi, sarapan, sehingga pada waktu jamnya kamu harus belajar sesuai dengan jadwal yang nanti ditetapkan dari sekolah. Kamu sudah siap secara fisik, kamu sudah segar. Bukan belajar sambil ngantuk-ngantuk. Belajar sambil lapar-lapar. Nah, jadi wajib bangun pagi ya. Tidak ada yang bangun jam 10 atau jam 11, itu akan mengganggu konsentrasimu dalam belajar sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan. Yang ketiga, yang berikutnya, perhatikan jadwal dengan teliti. Nah, nanti akan dibuatkan misalnya Senin mata pelajaran apa, siapa guru pengajarnya, itu kamu wajib meneliti itu, melihat itu, sehingga pada jam yang ditentukan sesuai jadwal itu kamu sesegera mungkin mencari, atau kalau kamu punya grup kelas, grup WA kelas atau grup sekolah, itu kamu bisa mencari informasi. Oh, hari ini ibu ini memberikan materi tentang ini, ibu ini memberikan tugas tentang ini. Nah, jadi lihatlah jadwalnya dengan teliti ya. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah menunda untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, mengapa tidak boleh menunda? Karena semakin kamu menunda pekerjaanmu akan semakin menumpuk. Ingat, 1 kompetensi dasar tadi kamu harus mengumpulkan 3. Kalau ada 5 kompetensi dasar berarti ada 15 tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, kalau kamu tumpuk, tunggu nanti ketika mau ujian atau mau pembagian rapor baru kamu kerjakan, jelaslah kamu menjadi capek, lelah, tidak mampu, lembur, embun dan seterusnya. Nah, tidak pernah menunda. Misalnya tugasnya diberikan minggu ini, harus dikumpulkan minggu depan, segera dikumpulkan. Jangan tawar-menawar lagi. Nah, ada guru yang tegas dalam hal ini. Jadi kalau sudah lewat batas waktu yang ditentukan itu tidak lagi diterima. Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kamu harus aktif
dalam WA grup kelas atau WA grup sekolah angkatan ya. Nanti pasti ada WA yang dibuat untuk kelasmu atau untuk satu angkatanmu. Jadi kelas 7 ada WA grupnya, kelas 7A misalnya ada WA grupnya. Di situ kamu harus aktif, jangan keluar dari grup itu. Nah, di situ kenapa? Karena nanti disitulah akan diberikan informasi-informasi yang pasti sangat berguna untuk belajarmu. Nah, tidak boleh keluar dari WA grup ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak punya HP? Sekali lagi, yang tidak punya HP atau yang tinggalnya jauh itu tetap bisa belajar. Bagaimana caranya? Tanya ke sekolah, datang ke sekolah. Misalnya kamu 1 minggu sekali datang ke sekolah, silahkan. Mau 2 minggu sekali datang ke sekolah, silahkan. Yang penting tidak ketinggalan tugas-tugas atau materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Nah, dan yang berikutnya adalah tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga pola hidup bersih walaupun tidak belajar di sekolah, tapi kamu tetap bersih, tetap sehat ya. Nah, itu tips yang Ibu berikan dalam rangka pembelajaran di rumah. Nah, satu lagi catatan penting bahwa kita tidak libur. Kita tidak libur. Nah, tetapi kita belajar atau sekolah dari rumah ya. Jadi bukan berarti kita tidak ke sekolah lalu santai-santai pergi sana sini leha-leha, enggak. Kita tidak libur. Tempatnya saja yang diubah, bukan di sekolah tetapi di rumah. Satu lagi prinsip yang kalian harus tekankan, guru tidak memberikan nilai, tetapi guru mengolah nilai yang kalian kumpulkan kepada guru lewat tugas-tugas yang kalian kerjakan. Seberapa nilai nanti yang kamu peroleh dalam rapormu? Ya tergantung seperti apa kamu mengerjakan tugas-tugas yang guru berikan. Nah, kalau kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, nilainya bagus, nilai rapornya bagus. Nah, jadi prinsipnya guru hanya mengolah nilai, bukan memberikan nilai ya. Mengolah nilai yang kalian peroleh lewat mengerjakan tugas, ulangan dan seterusnya. Nah, Ibu rasa itu saja yang akan Ibu sampaikan. Untuk hal teknis, bagaimana nanti belajar di rumah, apa-apa saja yang disiapkan. Misalnya buku nanti akan dibagikan, dibuat jadwal, kalian akan mengambil ke sekolah. Untuk mengambil buku itu tentu tidak boleh berkumpul ya. Nah, jadi jadwalnya nanti berapa orang misalnya hari ini akan dibagikan buku. Kemudian sementara buku belum dibagikan, nanti guru-guru mata pelajaran yang akan memberikan materi-materi lewat sosial media. Nah, kemudian jadwal juga nanti akan disebarkan lewat WA grup kelas kalian masing-masing. Nah, jadi itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Atas seluruh perhatian dan kerjasama kita semua, Ibu ucapkan terima kasih. Salam sehat, semangat.